Jadi teman-teman tahu nggak, ada sejarah ya pemuda Islam yang eh, bagaimana hidupnya itu struggle, ya, mengalami luka-luka batin. Oh iya, Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau teman-teman tahu Nabi Yusuf alaihissalam itu, ya, dia dilemparkan ke sumur, ya benar, dilemparkan ke sumur, terus difitnah dengan saudara-saudaranya, gitu kan, terus dijual, dijual, kan. Bagaimana hatinya itu terluka, ya, batinnya itu terluka, ya. Kalau kita di posisi Nabi Yusuf, kita bakal depresi, ya, mungkin ya. Wah tuh, depresi diri itu. Lu ngapain sih? Belajar lah. Ngapain belajar? Kan besok ujian terakhir. Pusing tahu. Ya elah, ujian terakhir itu fokus untuk healing aja udah. Healing. Kita pengen ujian buat malah healing. Kok marah lah? Mau ikut healing? Iya. Tuh, dia mau ikut healing. Lu ngapain belajar? Udah aja. Sehabis ujian itu gak ini. Itu parah, doang. Healing itu buat untuk sebuah ujian. Tapi kan besok masih ujian. Iya. Nah, pas pulang ujian itu kita lupain. Gimana? Deal nggak? Healing lah. Deal healing. Healing kan? Tapi pertanyaannya healing kita kemana nih? Hai. Mau hiking gak? Hiking. Ya. Nggak bisa. Masa? Banyak dananya itu. Lu ada ide nggak? Dari mana? Orang kita besok berisiko dia. Wah, lo baru juga tahu. Ya, kan habis ujian bro. Ya kalau habis ujian sih, healing mana dah? Kalau healing sih, kalau dia ingin bisa kebun ke pantai nggak habisin duit. Betul sih. Oh, kok kopian aja gimana? Lu biasanya senangnya kopi apa? Tempat kopian lu yang enak kayak gimana sih? Yang dia itu kesannya tuh tenang, adem. Ada banyak tanamannya, serta musik yang wah. Bating estetik. Iya. Beda nggak? Berarti ke tempat-tempat yang cantik gitu. Oh iyalah, jelas. Tapi bener nggak sih itu healing yang bener? Iya ya. Soalnya banyak tuh temen gue yang healing, tapi pas pulang healing masih aja lupa game. Oh iya juga tuh. Berarti healing yang bener tuh kayak gimana? Lu ada ini nggak? Kenalan yang bisa kita obrolin dulu sebelum kita ujian? Nih, aneh dia satu kenalan. Siapa? Ada nih, mau dipanggilin? Boleh. Emang ada? Ada nih. Aneh panggilin sekarang juga. Boleh. Nah, sebentar. Oke. Sip. Panggil aja. Kira-kira siapa nggak? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Pada lagi ngobrolin apa nih? Ini kan besok ujian nih terakhir kan. Nah biasanya tuh kita udah mumet, stres, butuh healing gitu. Oh, lagi bahas healing ya? Iya. Izin duduk sini ya? Oke. Kenapa enggak? Ada ide nggak? Healing nggak? Oh iya belum sih. Jangan stabil dong. Oh iya. Ini namanya Umar. Oh iya. Ya. Ngomongin masalah healing ya, Gen Z sekarang tuh lagi rame bahas healing ya, dikit-dikit healing ya. Habis ujian ya healing, terus ke coffee shop ya, nongki dengerin lagu set galau ya. Oh iya. Iya, itu biasanya Gen Z ya tidak jauh dari itu ya, healing ya, dikit-dikit healing. Tapi teman-teman tahu nggak kalau healing itu sebenarnya udah jauh ada 1400 tahun yang lalu. Cuma ada. Kok bisa? Iya, padahal Islam itu udah memberikan konsep healing yang sempurna. Keren nggak? Konsepnya kayak gimana itu? Jadi dalam Islam healing itu penyembuhan diri. Nah, dalam Islam juga jangan kita salah artikan bahwasanya healing tempat pelarian. Kadang kita lihat fakta sekarang, remaja sekarang pelarian ya healing ya. Dikit-dikit healing, pelarian ke gunung gitu kan, terus ke lembah gitu kan. Nggak mungkin. Oke. Padahal healing itu sebenarnya adalah kita ya, penyembuhan diri kita untuk mendekatkan kita kepada Allah. Dalam bahasa singkatnya hijrah. Gitu. Berarti kan kalau teman-teman saya tuh pada healing itu ke gunung, ke
pantai, tempat-tempat yang estetik. Berarti itu masih belum benar dong kalau dalam Islam. Sebenarnya dalam Islam juga ya, penyembuhan diri itu bukan tentang memanjakan diri, ya, tetapi lebih bagaimana kita mengisi rohani kita, mengisi hati kita. Dan yang paling pasti teman-teman, hati kita itu jangan diisi selain daripada Allah. Nah gitu. Oh pantes banyak yang healing, banyak yang hijrah juga, tapi hati masih kosong. Iya, betul. Hatinya kosong, dompetnya kosong juga malah. Oh iya, aduh itu double sih. Udah healing ngabisin duit, terus dia udah overthinking juga. Bukan healing itu yang malah tambah pusing itu banyak. Aduh, berarti gimana caranya tuh? Kita biar lebih dekat lagi kepada Allah itu gimana? Ya, tapi kita jangan salah ya. Jadi healing atau hijrah ya. Hijrah bukan sekedar gaya hidup atau lifestyle ya. Teman-teman pernah lihat bio Instagram ya? Tiba-tiba semua grup aja di Arab ya guys. Story-nya jadi ya backsound Arab gitu kan. Tidak kayak gitu kan. Iya, gitu kan. Terus juga bukan sekedar gamis yang lebar atau pakaian yang Islami, tapi ini tentang lebih dari itu, ya. Maksudnya apa? Lebih dari itu. Bahwasanya healing atau hijrah ya, itu proses kita meninggalkan dosa kita menuju ke ridha Allah, gitu. Ya. Jadi ketika kita ingin menyembuhkan luka kita ya, yang kosong, hati kita yang kosong, gitu. Yang sakit hati. Yang sakit hati. Kan? Berarti ini obat hatinya nih. Iya, obat hatinya. Ya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, bukan mengisi hati kita kepada selain Allah. Iya. Bukan mengisi pakai musik. Iya. Itu kan galau Mas. Udah galau, musik galau, makin galau. Udah tuh. Wah, lengkap itu. Lengkap udah. Bingung ya udah gini ya. Bisa nangis dulu nih belum. Tapi teman-teman, kenapa banyak orang yang sekarang tuh hijrah tapi hatinya kosong ya? Kenapa sih kira-kira? Kenapa tuh? Kira-kira kenapa ya? Mungkin gara nggak ingat sama Allah kali ya, bukan misi pakai atau misi hatinya sama Allah. Karena Enggak, kurang banyak hijrahnya. atau tujuannya dia nggak punya. Iya betul. Cuma ikut-ikutan doang tuh biasanya tuh. Iya. FOMO ya. FOMO, kemungkinan besar. Iya. Jadi hijrah itu bukan sulap yang tiba-tiba jadi 100% soleh gitu, bim salah bim ada kadabra, langsung semua berubah gitu kan. Tapi ini proses di mana seseorang ya atau kita meninggalkan dosa yang memang bukan sekedar ikut-ikutan yang kata Zidni tadi ya, gitu kan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, lagi tren ikutan hijrah ya, kita ikut hijrah juga gitu kan. Tetapi hijrahnya hanya sebatas pakaian dan lain-lainnya. Tetapi hijrah yang paling benar adalah ketika hijrahnya mengisi hati kita ya, menyiapkan diri kita untuk mencari ridha Allah. Gitu. Berarti sebenarnya nggak apa-apa kita ke kopian asalkan ada pengajian di sana. Berarti kita sengaja nanti datangin Ustadz ke orang kopi gitu. Oh betul, kan banyak ya kalau nggak salah ya. Betul. Ya kan, usaha-usaha kayak gitu banyak kan pengajian kayak gitu kan. Iya, kita bisa healing sambil mengisi hati kita dengan ceramah-ceramah dengan Ustadz. Iya, karena setahu gue ya, itu sama anak-anak paki aja pernah tuh buka untuk kayak kita ngedaki bareng, hiking bareng, tapi sambil tadabur alam. Keren tuh. Ya kan? Gue kayak gitu berarti kan harusnya ya. Iya benar. Jadi teman-teman tahu nggak, ada sejarah ya pemuda Islam yang bagaimana hidupnya itu struggle, ya, mengalami luka-luka batin. Iya. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau teman-teman tahu Nabi Yusuf alaihissalam itu, ya, dia dilemparkan ke sumur, ya benar, dilemparkan ke sumur, terus difitnah dengan saudara-saudaranya, gitu kan, terus dijual kan. Bagaimana hatinya itu terluka, ya, batinnya itu terluka ya. Kalau kita di posisi Nabi Yusuf,
kita bakal depresi ya mungkin ya. Wah tuh, depresi dini itu. Udah kayak dia ya, nggak ada tujuan hidup, keluarga nggak ngedukung, ini malah mau dibunuh gitu kan. Waduh udah Iya. udah nggak kuat sih. Dilempar ke sumur, terus diselamatkan, dijual lagi. Oh iya. Sudah dijual apa? Nggak hanya itu, tuh kan? Difitnah, ya, dimasukkan ke penjara. Itu kan kurang apa lagi tekanan batin Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf bisa melewati proses itu. Gimana caranya tuh? Nah, kenapa tipsnya? Yang pertama Nabi Yusuf tahu bahwasanya ketika menjalani hidup, ya, menjalani hidup dia tahu bahwasanya hatinya itu ya mengisinya ya kekosongan itu hanya tertarik kepada Allah. Jadi apapun kondisinya gitu kan, apapun dalam keadaan apapun ya, kalau hati kita udah terkonek nih sama Allah, itu semua masalah bakal hilang. Gitu. Luka-luka, semua luka akan hilang ketika hati kita tertarik sama Allah. Tapi jujur luka batin luar biasa berarti ya. Udah ditinggal sama keluarga, difitnah. Udah gitu kayak contoh ya, kalau gambarannya aku tuh, berarti Nabi Yusuf tuh kayak seakan-akan habis dibuang, terus kayak dikasih cahaya nih, wih, kayaknya hidupku akan damai. Ternyata dijual gitu kan. Pas udah digituin, difitnah juga, ya Allah, di penjara lagi. Itu hidupnya. Tapi Bayang sih. teman-teman tahu nggak? Ada tips juga nih. Tips. Biar kita healing kita nggak sekedar healing. Mau tau nggak? Gimana tuh? Yang pertama ya, agar kita tidak kecewa ya. Kita biasa menjalani hidup ya sering kecewa. Kenapa kita sering kecewa? Ya karena kita sering berharap sama manusia ya. Iya. Ini agar kita healing kita ya, hijrah kita tidak mudah ya, mudah mengikuti orang-orang ya, agar kita istiqomah ya. Pertama ya niatkan karena Allah. Itu yang poin yang paling penting. Ya. Niatkan karena Allah. Ya, ketika kita berniat dengan Allah, ya hati kita juga akan selalu ya punya motivasi bahwasanya kita melakukan ini ya, melakukan ini untuk Allah, gitu kan? Apapun aktivitas kita, gitu kan? Penyembuhan luka apapun ya, yang kalau diniatkan karena Allah, maka hati kita akan sembuh. Ya, penyembuhannya yang memang benar-benar sembuh. Berarti kita pertama yang harus dipentingkan adalah cari circle-nya dulu dong berarti. Iya, benar. Cari teman-teman soleh. Berarti gitu. Nih, kita itu emang jujur ya, namanya kita tuh sering healing, sering jalan-jalan. Tapi kita pun masih sambil nyari tahu juga sih, teman kita ini udah cocok belum gitu. Iya ya. Kalau misalnya temennya sama yang gitu-gitu juga mah Capek lagi, karena lu pernah gak sih? Ini jujur aku pernah gitu, lagi main sama teman-teman nih. Yuk kita ngopi, kita healing. Nyampe kopian, habis mesen, udah tuh mereka megang HP, miring. betul ngapain? Main, yuk login. Ya Itu bosen kalau kayak gitu. mending kalau win streak ya. Allah, streak tuh makin stres. Jujur dah. Udah dimanggil kayak noob lah, segala macem lah. Udah capek sih. Apa sih namanya? Kalau misal yang cukup banget tuh biasanya panggilnya Apa sih YTTA itu lah. Biasanya YTTA tuh disebutnya. Dan tuh jujur ya, udah ngerasa yang tadinya pengen bahagia, ketika dapet cacian makian pun kita, itu mungkin manusiawi juga ya, kita bakal marah ya. Iya. Tapi itu jujur dan itu kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam tuh, kok beliau bisa ya nggak ada rasa kesel gitu sama keluarganya ya. iya ya. Kalau kita mungkin kalau udah dari itu udah kok tapi disumpah. Iya, udah tuh. Berarti itu cara healingnya Nabi Yusuf tuh yang harus kita tiru tuh. Bagaimana cara Nabi Yusuf ketika dikasih cobaan sama Allah justru malah membuat dirinya makin lebih dekat lagi kepada Allah gitu ya. Bukan mencari pelarian ya, Iya. dari yang lain. Gitu. Malah mencari solusinya gitu. Iya. Jadi yang kedua ada juga teman-teman. Tips kedua itu kita mengkonekkan hati kita dengan Al-Quran. Kira-kira teman-teman udah mengkonekkan diri dulu dengan Al-Quran nggak? Relate nggak ini? Al-Quran? Jangan sampai. Aku sih udah konekin ke wifi ya. Tenang wifi udah konek. Ada aplikasi Qurannya nggak? Ada. Cuman dibaca ya itu alam ya. Astagfirullahaladzim. Tenang. Ya, kalau kita mengkonekkan hati kita terhadap Al-Quran, maka Allah sendiri yang berjanji ya, kita akan mendapatkan ketenangan.
Tapi pada faktanya kita kan beda ya. Kita sedih, punya masalah, dengarnya lagu Blue Yungkai. Iya. Iya. Siapa Yang dulu itu yang mellow, yang mellow? galau. Wah, udah. Somebody please gitu. Oh iya, kalau somebody please apa yang cantik sih? Di mana-mana itu ada itu lagu ternyanyi gitu. Bukannya tenang, malah hati kita merasa kosong. Ya. Betul. Jadi memang ketika kita penyembuhan diri atau self healing ya gitu ya. Jadi memang kita harus merelatekan diri kita dengan Al-Quran sehingga hati kita tidak hampa, tidak kosong. Terus diisi dengan Allah. Ya, maka ada ayat Quran ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati ketika kita mengenal Allah, hati kita jadi tenang. Kalau hati kita tenang kan, jadi kita kan tidak mencari pelarian lagi. Betul. Kan? Kalau hati kita kosong, kita perlu diisi terus ya, perlu diisi ya. Tapi kalau misalkan hati kita udah diisi nih sama Allah, kita tidak akan mencari yang lain gitu. Habis ini TW langsung baca Quran. Aku OTW hiking tapi dengan niat tadabbur alam. Ayo. Ayo apa? Ayo. Ya ini sapi baca Quran. Itu lebih oke sih. Apalagi kayak tadi tuh tempat kopian juga kan. Emang tempatnya emang enak, nyaman, tenang. Tapi kembali lagi kalau kita sendiri hanya sekedar ngopi, sekedar hiking, sekedar jalan-jalan doang tanpa ikut sertakan Allah di dalamnya, ya tadi kembali lagi tuh hati kan kosong lagi gitu. Iya. Healing niatnya untuk di overthinking pulang-pulang malah makin pusing. Ini nanti bisa request kali ya ada bang kopinya. Putri Murotal tuh. Oh iya betul. Jangan lupa sebelum buatnya baca basmalah dulu ya. Iya itu jelas tuh. Masya Allah tuh kopinya tuh. Oke, tips ketiga ya teman-teman. Tips ketiga, ini ada lagi tips tiga nih ya. Harus konsisten. Itu konsistennya itu perlu bener sih Bang Mali. Udah capek, udah capek baca Quran terus udah selesai baca Quran. Tapi mah susah sih konsisten. Gimana cara konsisten itu? Tuh, gimana biar kita bisa konsisten ya? Jadi banyak orang pingin ya sembuh dari luka batinnya gitu kan, tapi hanya sementara gitu kan. Sementara, mungkin bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Kita lihat dulu ya motivasinya gitu kan. Motivasinya ya, motivasi untuk penyembuhan dirinya itu apa gitu kan. Jadi kira-kira teman-teman ya, ketika punya tekanan batin, luka batin ya, pertama dulu kita harus tahu gitu kan, harus tahu ini motivasi kita itu apa gitu kan. Kalau motivasinya ingin melupakan mantan tuh bagaimana tuh? Ya. Iya. Jujur tuh banyak banget teman-teman tuh yang akhirnya datang gitu ya. Kan aku juga tempat curhat gitu kan dari teman-teman yang lain. Oh, baca curhat. Gimana caranya ya? Aku tuh ingin lupain mantan gitu. Betul. Banyak yang enggak. Kemarin juga pada saat hari ini, kemarin itu baru ada yang cerita, Mit gimana ya itu mantan gua, bos susah banget ngelupainnya di Januari kemarin baru putus. Ya kan tuh. Anehnya solusi. Mantan itu buat dibuang, jangan diangkat. Lah, tapi kok tiba-tiba dia datang gimana? Dasar tuh sedangkan Iya. Gimana itu caranya tuh? Iya, banyak juga ya yang tiba-tiba udah sembuh nih gitu kan, tiba-tiba dicek mantan lagi. Iya. Halo, apa kabar? Luka lama terbuka lagi gitu. Sehingga luka batin tumbuh lagi. Iya. Itu gimana caranya? Yang pertama, balik kembali lagi. Motivasi kita untuk merubah diri, ya, penyembuhan diri gitu kan. Self healing kita gitu kan. Kita motivasikan karena memang kita untuk mencari ridha Allah. Itu dulu gitu kan. Ridha Allah gitu kan. Kalau misalkan ya self healing kita atau hijrah kita bukan niat ridha Allah, maka ini hanya sementara. Poinnya di sana ya. Ya kan? Kalau bukan karena Allah, maka hanya sementara. Betul sih. Sehingga mudah sekali rapuh hati kita, gitu kan? Mudah sekali kita ke bawah tuh, kan? Ke bawah arus lagi. Goda setan lagi ya. Iya, gitu. Itu pertama ya. Dan kedua, dalam konsisten juga kita nggak perlu banyak, gitu kan? Berproses sedikit-sedikit, gitu kan? Sedikit lah ibu. Iya, kan? Nggak perlu kita tiba-tiba kita mau penyembuhan diri hijrah ya. Tiba-tiba dalam sehari kita baca Quran 5 juz misalkan.
Masya Allah itu. Masya Allah. Itu bagus ya. Itu sangat baik ya. Tetapi kuncinya di konsisten ya. Konsisten dulu, tuh kan konsisten. Misalkan sehari, misalkan satu surat kalau bisa, gitu kan. Tetapi atau satu ayat tetapi ditadaburi, gitu kan. Cari ayat-ayat Al-Quran yang memang relate ya dengan kita, gitu kan. Oh, kita lagi ngalamin apa, gini kan dalam hidup kita. Punya masalah apa, punya problem apa, gitu kan. Kita cari di Al-Quran. Sehingga memang benar-benar Al-Quran itu menyembuhkan hati kita, gitu. Ya, jadi nggak usah buru-buru ya, nggak usah buru-buru kita langsung wah semangat nih gitu kan. Berarti mending selangkah demi selangkah. Iya, sedikit sedikit. Jangan tiba-tiba lari. Keburu capek duluan tuh gitu. Iya sama kayak lari. Iya. Karena Allah itu juga melihat proses kita, dengan bukan hasil. Oh. Betul. Itu poinnya ya. Jadi kalau dalam proses hijrah kita gitu kan, Allah melihat di sana. Nanti kita bakal diuji terus nih, gitu kan. Mungkin mantan bakal ngechat lagi nih, waduh, kan udah kita lagi di posisi, wah kita lagi semangat hijrah gitu kan, lagi semangat healing gitu kan, penyembuhan diri ya ala Islam gitu kan, tiba-tiba dapat notifikasi, waduh, gitu. Karena emang bener sih, aku pernah baca di Al-Quran itu, Allah tuh pernah bilang kayak gini, hasibanasu ayusraku ayakulu amanah wahum leftanun. Surat Al-Ankabut ayat 2. Itu disitu artinya tuh luar biasa kayak apakah manusia mengira ketika udah bilang nih tenang gue ini udah beriman gitu, terus kata Allah emang nggak saya uji lagi tuh keimanannya itu. Emang bener sih keistiqomahan konsisten itu yang susah ya Allah. Kalau semakin kita naik level tuh semakin berat itu ujiannya. Iya, semakin kita pengen jadi baik, semakin kita pengen nyembuhin luka batin kita, itu semakin banyak juga ujian kayak Nabi Yusuf tadi gitu kan. Coba ujian apa lagi Nabi Yusuf gitu kan, udah dimasukin ke sumur nggak habis-habis gitu kan. Iya. Terus juga dijual, habis dijual difitnah, diuji dengan wanita yang cantik. Iya. Bener tuh kan. Terus dipenjara gitu kan. Tetapi Nabi Yusuf tetap tegar, tetap sabar gitu kan, sehingga Allah naikkan derajatnya. Ujian sekolah aja ya. SD masih tambah-tambahan, perang-perangan. Naik ke SMP udah mulai nih. Nah, SMA nih ada huruf-huruf masuk sih. Huruf-huruf nggak jelas masuk. Ya kuliah itu tambah lagi nih. Betul. Berarti emang itu ya kalau kita lihat dari dunia aja, kita ya ujian tuh emang step by step. Dari dari TK nggak ada ujian. Mungkin ujiannya cuma kita cara bagaimana membaca huruf kayak gitu kan. Menghitung angka 1 sampai 10. Naik SD, perhitungan kita udah makin nambah. Penjumlahan tadi, pengurangan, pembagian, perkalian gitu kan. Tiba-tiba SMP udah ada lagi tuh perfaktoran. SMA apa sih yang abjad itu? Trigonometri, aljabar gitu kan. Coba kok tiba-tiba sama Allah dikasih jebret. Semuanya langsung. Udah juga. Berarti itu healing yang bagus tuh ada tadi. Yang pertama apa? Yang pertama pokoknya tadi kita mendekatkan juga pada Allah gitu kan. Tuh. Terus yang kedua Apa ya? apa coba? Di connect dulu sama Al-Quran. Itu. Iya, hati kita harus connect dengan. Baru yang ketiga tuh. Iya, yang ketiga Jangan lupa tuh ada yang ketiga. Harus Itu konsisten. Kira ada lagi nggak? Jadi Dari 3 tips itu ada nama lain nggak? udah cukup. Udah cukup 3 tips itu. Ya, semangat 3 ini. Iya. Maka Pasti hijrahnya benar. iya. Healingnya pun akan tepat. Terus Jadi kalau misalkan secara sederhananya self healing itu teman-teman yang membawa kita mendekat, bukan menjauh. Oh iya sih. Biarkan cukup dia aja yang ngejauh, tapi Allah jangan. Aduh. Sure. Tulis quotes hari. Quotes. Nih. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? 30 April 2025. Asik. Jadi luka hati itu adalah sinyal dari Allah agar kita kembali. Ya, sinyal luka batin itu adalah sinyal. Oh, antum itu ya, teman-teman itu harus kembali kepada Allah. Jangan lupa loh, gitu kan. Yang memberikan ketenangan itu Allah loh, gitu ya. Jadi itu sinyal ya.
kalau teman-teman itu lagi diperhatiin sama Allah. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah. Tapi kadang kita aja yang nggak sadar ya. Iya sih. Kita nggak sadar. Betul. Kita udah kena tekanan batin, kesenjangan juga gitu kan. Sekarang lebih banyak kesenjangan gitu ya. Kesenjangan iman gitu kan. Betul. Yang disalahin siapa? Allah sih kita salahin. Iya, gitu kan. Nah, kalau kita paham itu sinyal ya, sinyal dari Allah. Ayo sini deket gitu kan. Mau sembuh nggak nih gitu kan? Gitu. Gitu ya. Iya, betul. Kayaknya itu sih udah cukup berarti. Tadi yang pertama adalah kita kembali lagi ya, kita harus lebih paham nih. Biar lebih paham, biar lebih mantap. Tadi yang pertama kita harus kembali kepada Allah, niatkan selalu Allah dan cari ridho Allah. Lalu yang kedua, connect sama Quran. Dan yang ketiga, jangan kebak buat terus konsisten. Ini semoga kita bertiga selalu konsisten ya. Amin ya Allah. Ingetin ya, kalau gue ada salah nanti ya, marahin gitu ya. Tai. Ya, ada quotes menutup nih. Apa tuh? Jangan takut terhadap luka, tetapi luka itu harus dirawat dengan keimanan. Oh, kok gede lagi tuh. Kita harus buat tuh nanti status WhatsApp, status IG gitu ya. Belum selesai nih, belum selesai. Saya lagi. Ketika luka dirawat dengan keimanan, maka itu akan menumbuhkan kebahagiaan. Nah, Betul. iya. Jadi memang kita itu sejatinya pasti semua orang pernah terluka. Tetapi bagaimana cara kita merawat luka itu? Ya. Apakah kita merawat luka itu kepada Allah atau selain darinya? Gitu. Kalau kita merawat luka itu kepada Allah, ya, maka kita akan dapat kebahagiaan. Tapi kalau kita merawat luka hati kita kepada selain Allah, maka itu akan mendapatkan Kesengsaraan, kesedihan, kegalauan, iya, kegalauan. overthinkingan, Iya. puyengnya 7 kelilingan. Nah itu dia. Oke ya, itu ya. Mungkin nanti kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi, bisa kali ya. Insya Allah siap. Gitu. Santai Kita. Aneh punya nomornya. Oh iya, oke siap pagi-pagi nanti calling. Kita nanti ngopi-ngopi sambil menumbuhkan keimanan dan ngajinya dulu sekarang mantap. Sambil itu mendingan ngerotal. Waduh. Ada aku sepatnya. Iya. Ustadz muda lagi. Kenapa Ustadz muda ya? Kenapa gak Ustadz yang lain ya? Emang ada aja. Udahlah. Oke, itu ya. Oke. Teman kita, terima kasih. Iya, ini karena jamnya juga ternyata ntar lagi kita udah masuk lagi nih. Iya. Gitu. Oke. Anak pamit ya. Oke. Pas berarti udah 9 lagi dong. Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Tenang. Kita tadi ingat Oh iya. Allah selalu ada. Tenang. Allah akan membantu. Oke. Oke, anak pamit ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Makasih ya kakak. Nanti calling lagi. Oke. Oke.